Vilani. Dan juga kita mengundang jajaran eksekutif produser, ada Mbak Hira Syahir. Selanjutnya ada Pak Kemal Temanggung. Silakan Pak Kemal Temanggung untuk bersama dengan kita. Selanjutnya juga ada Pak Ridwan Feberani. Yes, dan juga tentunya kita mengundang bergabung bersama dengan kita segenap jajaran cast dari film Kuncen ini. Yang pertama ada Azela Putri. Selanjutnya kita sambut ada Davina Karamoy. Selanjutnya Cinta Brian. Kita sambut juga ada Foni Felicia. Fonsi silahkan. Ya, jauh banget yang teriak di atas ya. Selanjutnya kita punya Mika Hernan. Dan juga tentunya Tommy Barakba. Yes, ini dia. Nanti akan bergabung bersama dengan kita lagi. Yang lainnya masih ada di jalur sutradara kita. Nanti akan bergabung. Kita foto bareng dulu. Boleh merapat, lebih merapat lagi ke tengah. Silakan. Inilah dia jajaran cast dan filmmaker dari film Kuncen. Boleh lihat sebelah kiri dulu. Yes, sebelah kiri. Silakan. Sebelah kiri, sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Boleh dilihat sebelah kiri dulu. Ya, sebelah kiri. Sebentar. Kiri aman. Kiri depan nih. Oke, kiri atas. Kiri atas, silakan kiri atas. Iya, kiri atas. Oke, di tengah. Tengah depan dulu nih, tengah depan bawah dulu. Tengah depan bawah, yes, silakan. Kasih teman-teman di tengah depan bawah. Oke, ke tengah atas silakan. Oke, ada official fotografer kita di tengah atas. Oke, sebelah kanan sekarang. Sebelah kanan, silakan berikan pandangan kita di sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan ada kesempatan untuk berfoto lagi. Silakan duduk di kursi yang sudah disiapkan sesuai dengan nama-namanya. Boleh dicari masing-masing nama-namanya. Yes. Silakan untuk duduk di tempat yang sudah disiapkan. Dan sekali lagi teman-teman boleh berikan tepuk tangan dong untuk jajaran cast dan filmmaker. Kita tadi sampaikan juga ke teman-teman media untuk mengulasnya tapi tidak memberikan spoiler untuk yang belum menyaksikan ya. Jadi nanti mungkin teman-teman cast dan filmmaker juga pada saat ada pertanyaan untuk tetap menjaga tidak spoiler karena ada yang lagi live di sosial media. Jadi kita sama-sama jaga. Tapi kita pengen dengar dulu komentar dari teman-teman media di depan jajaran cast langsung. Gimana tadi setelah menonton? Apa? Keren, seru, tegangnya berasa ya semuanya ya. Dan ada yang mau nemenin Mojo untuk bertualang. Mojo suka tantangan banget ya, dia hal-hal yang teman-teman yang tidak lakukan dia coba. Jadi ini menarik. Kita pertanyaan pertama mungkin ke Mas Rahul Mulani. Mas Rahul, setelah sama-sama kita menyaksikan tadi dan film ini kan juga mengangkat tentang cerita persahabatan ya, yang naik gunung juga mengangkat peran tentang sosok Kuncen atau juru kunci. Dan Mas Rahul, kenapa dari Harus Production dan Cinevara merasa perlu mengangkat sosok Kuncen ini dan dibawa ke dalam film? Karena kita tahu Kuncen kan juga urban legend gitu di tiap tempat-tempat sakral di Indonesia. Silakan. Halo, thank you Mas Dias pertanyaannya. Siap. Boleh berdiri katanya Mas Rahul. Oke, siap, ya, siap, biar terlihat. Kalau Pak Yan yang ngomong, gue harus berdiri. Nurut. Silakan Mas Rahul. Oke, sebelumnya teman-teman media terima kasih sudah hadir hari ini di premier film Kuncen Presscon ya. Pertanyaannya tadi soal kenapa kita pilih film Kuncen nih. Ya. Jadi skrip ini tuh kita dapat dari Mas Yose, our director yang bentar lagi hadir hopefully. Pas kita baca pertamanya I didn't know Kuncen itu apa artinya. Tanyalah sama Fadi yang udah dekat banget sama hal-hal permistisan ya. Iya. Terus dia bilang, Kuncen itu tuh orang yang jaga dunia gaib sama dunia kita. Oh oke, ada ya orang kayak gitu. Terus dia mention, tahu nggak Mbah Marijan? Ya. Oh tahu,
itu Kuncen, oh keren juga ya kalau dibikin film. Nah ini skripnya udah jadi, coba lu baca gitu. Yeah. Pas gue baca, seru nih karena ternyata it's a fun movie. Maksudnya 5 teenager yang ke gunung, ada adventure-nya, drama percintaannya, drama friendship-nya. Jadi sambil kita kasih tahu refresh ke Gen Z, Kuncen itu apa, sambil ada drama-drama yang relate juga lah gitu. Ya sekarang nama persahabatannya juga kental banget di sini ya. Betul. Nah, Rahul, dan boleh ceritakan sedikit dong gimana akhirnya bisa kepilih jajaran cast yang luar biasa ini, Mas Rahul, sedikit ke teman-teman media. Jadi each and everyone sebenarnya casting sih, jadi semuanya casting, and ya mereka pas casting ada something goodnya lah in them. Jadi ya each of them acquired their role from their hard work juga sih. Yes, itu dia. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk Mas Rahul. Terima kasih. Thank you. Nanti kita ke Mas Rahul lagi, tapi kita ke Bang Fadi Iskandar sekarang. Bang Fadi, tadi pada saat Mas Rahul bertanya tentang Kuncen, akhirnya Bang Fadi juga kita sudah bersama di sini. Tapi sebelum ke Bang Fadi, kita sudah kedatangan sutradara kita. Ini dia, Mas Yosef Purnomo, boleh di depan sini. Silahkan. Baru saja selesai menonton. Ya. Oke, kita sudah mulai lengkap sekarang, sudah ada sutradara kita juga. Tapi kita ke Bang Fadi. Bang Fadi, ini sangat penting yang jadi urban legend juga yang tadi dibilang. Tempat-tempat sakral di Indonesia semua punya juru kuncinya. Nah, riset dan lain-lainnya kita pengen tahu pengembangannya berapa lama dan kenapa pesan yang ini disampaikan sebenarnya apa sih melalui film Kuncen ini. Bang Fadi, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat rekan-rekan media. Terima kasih sudah datang, sudah menonton, dan semoga seneng ya sama filmnya. Oke, kenapa? Jadi sebenarnya gini, aku deket banget sama budaya yang berhubungan sama Kuncen. Ya. Gitu, di beberapa konten aku juga kita selalu menghargai tugas dari seorang Kuncen. Bahkan sempat berpikir gak sih pentingnya tugas Kuncen, tapi beliau-beliau ini tuh seperti tidak dianggap gitu. Jadi ada dan tidak ada, tapi penting banget perannya. Ya alhamdulillah sekarang banyak kuncen-kuncen yang zaman now itu mulai dihargai, dihormati, dan diketahui lah sama highlight publik bahwa peran mereka ini penting banget. Gitu. Kayak misalnya contoh di production ini, kuncennya siapa? Mas Jose. Yes. Di sini kuncennya siapa? Pak Yan. Iya, itu Kuncen. Iya. Karena ketika aku ngelihat talent-talent ini, anak-anak Gen Z semua ini, dan ternyata masuk banget gitu ya tentang Kuncen. Tadi Rahul udah sempat jelasin, karena Rahul juga awalnya nggak ngerti arti Kuncen apa, ketika dia dikasih contoh, oh iya benar gitu. Ya. Sampai akhirnya kita ngebedah sedikit, kayak ternyata Kuncen-Kuncen ini banyak loh. Bukan cuman Kuncen gunung, Kuncen laut gitu, Kuncen di kuburan, Kuncen sekolah pun aku macem-macem loh. Kuncen di SMP aku guru bahasa Sunda, bukan kepala sekolah. Kuncen di SMA aku satpam, bukan kepala sekolah. Kayak gitu. Yeah. Peran mereka tuh penting banget gitu untuk menjaga kestabilan. Nah akhirnya ketika membawa konsep Kuncen ini tuh kayak, wah oke, kita membawa urban legend ini lagi untuk mengenalkan lagi bahwa penting loh peran Kuncen ini gitu. Dan yang pastinya kan ada sopan santun yang harus dibahas juga gitu kan. Karena kan anak-anak zaman sekarang kayaknya sopan santunnya berkurang ya kan. Contoh kayak salam. Zaman saya nih, salam sama guru pasti cium tangan gini. Betul. Zaman sekarang udah begini. Nah kayak gitu-gitu yang mungkin oh ini bagus banget nih untuk dibahas gitu mengenai Kuncen. Jadi kalau misalnya dilihat dari ceritanya memang cukup kompleks ya. Jadi kita memang nggak menjual keseraman-keseraman doang aja, tapi bagaimana persahabatan mereka yang ternyata nyampe saat ini selesai syuting kan sekitar 1 tahun yang lalu ya, 1 tahun ya lebih dikit lah ya. Sampai sekarang mereka masih bersahabat semuanya. Yes. Gitu dan ya seru aja sih. Nah, kita pengen tahu juga isu sosial kan ini dekat dengan yang tadi Bang Fadi bilang, dekat dengan isu sosial itu Kuncen yang ada di tempat-tempat yang sakral untuk di Indonesia. Betul. Keadaan sosial di sana tuh seperti apa sih yang digambarkan dari film ini, Bang Fadi? Oke, jadi intinya gini, kan dari film ini begitu penting ya ketika tidak ada sosok Kuncen di desa tersebut, yang mana itu kan ada di kaki Gunung Merapi gitu kan.
parah kan kondisinya. Nah, Kuncen di sini tuh berperan untuk menjaga antara dunia yang tidak terlihat dan juga dunia nyata. Nah, ketika Kuncen tidak ada, akhirnya chaos si desa tersebut yang berada di gunung. Akhirnya semua bentuk-bentuk jin, iblis, setan semuanya berkeliaran dan akhirnya merasuki seluruh kampung, yang mana di situ dimanfaatkanlah sama dukun jahat. Iya. Gitu, karena dia memang punya rencana pengen dukun jahat ini tuh mengambil alih bahwa semoga bisa dapat pasien-pasien banyak ke dia gitu. Iya, jadinya memang Salah satunya saya. Semoga ya 5 tahun lagi doakan ya guys. Enggak, astagfirullah. astagfirullahaladzim. Kalau kayak gitu soalnya kayak yang benar ke Iya, Kuncen, iya. bukan ke dukun. Gitu. Jadi ini digambarkan soalnya di sini ya isu sosial yang terjadi. Iya, ya. kenapa saya dapat scene yang itu ya Mas Jose? Iya. Image saya jadi jelek ini soalnya. Dan mendalam Tapi nyata kan? sekali. Tapi nyata loh, sampai detik ini 78% orang-orang Jakarta yang bilang, gua nggak percaya ke dukun. Ke dukun tuh. Iya, betul. Ada terjadi ya berarti ini. Faktanya ada. Gitu. Tepuk tangan buat Bang Fadi Iskandar. Terima kasih Bang Fadi. Ke Ibu Nevi, kita pengen tahu juga Ibu Nevi, boleh dijelaskan gimana pengembangan ceritanya pada saat itu sampai akhirnya salah satunya menggunakan set langsung di kaki Gunung Merapi. Berarti ini mensupport visi dan misi dari sutradara juga, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Halo semuanya ya. Halo. Jadi saya termasuk orang yang percaya hal-hal mistis di gunung itu bisa terjadi. Karena memang saya pernah mengalami itu waktu zaman dulu melakukan beberapa pendakian di Sulawesi Utara. Jadi itu beberapa kali terjadi, ada aja kejadian. Nah, pada saat Mas Jose datang dengan ide Kuncen, tim kami dan tim Mas Jose pun kita berdiskusi, kita akan memilih gunung yang mana yang mempunyai kesan aura mistis tuh yang akan terasa nyata apabila kita tampilkan di layar lebar, ditonton oleh pemirsa. Nah, setelah melakukan berbagai riset dan ini, akhirnya kami memilih set ini dilakukan di Gunung Merapi. Karena memang seperti yang kita tahu dan memang Gunung Merapi juga udah terkenal ya dengan aura-aura mistisnya. Dan kami pun mendiskusikan itu agar proses syuting nanti itu berjalan dengan lancar tanpa mengganggu keseimbangan di alam itu, di Gunung Merapi itu sendiri, tanpa mengganggu keseimbangan yang ada di situ, yang di dalam situ gitu. Nah, akhirnya firm kita pilih set Gunung Merapi gitu. Dan itu akhirnya gimana tantangan pada saat produksi di sana, Bu Dewi? Nah, tantangan pada saat produksi di sana mungkin ya itu yang awalnya kami diskusikan, karena kan kita tidak hanya membawa orang ke sana, kita membawa alat, semuanya kita harus diskusikan dan persiapkan dengan baik. Belum termasuk dengan misalnya kalau hujan. Nah, itu juga merupakan tantangan sendiri buat kami tim produksi dan terutama buat Mas Jose dan kru. Yes, tapi ini Gitu. bentuk totalitas dari sebuah produksi Betul benar-benar sekali. diadakan di sana ya. Tepuk tangan dong untuk Ibu Devi. Terima kasih Ibu Devi. Kita ke Ibu Hira Syahir. Ibu Hira ini kan juga menariknya karakter utama di sini kan juga ada isu perempuan yang di bawah. Nah, ini ada beberapa statement dari pemeran utama kita juga di sini, dari teman-teman persahabatan ini menghadapi permasalahan dan akhirnya menyelesaikan. Kalau dari Ibu Hira sendiri, apa sih yang pengen disampaikan melalui film ini, melalui karakter-karakter yang ada di dalam film? Silahkan. Terima kasih Mas Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman media. Gimana tadi sudah nonton? Oke nggak? Happy ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari film Kuncen ini, selain mungkin dari Mas Jose ya tadi ingin menunjukkan, maksudnya ingin memberitahukan betapa pentingnya sih seperti yang tadi Fadi sudah bicarakan, betapa pentingnya peran seorang Kuncen itu pada saat tidak ada Kuncen, ternyata kestabilan atau keseimbangannya itu berubah semua. Di dalam film ini juga kita banyak menunjukkan tentang persahabatan sekelompok anak muda, para Gen Z yang akhirnya bersatu menghadapi ketakutan itu gitu ya, menghadapi semua serangan-serangan saat Kuncennya tidak ada. Dan juga di sini yang paling penting adalah peran dari karakter Awindia ya gitu, seorang perempuan yang luar biasa menghadapi, nekat sih sebenarnya lebih tepatnya ya Zel ya gitu ya. Mungkin bukan berani aja gitu, tapi
kenekatannya itu, ketakutannya itu berdasarkan dari empati yang dia punya. Temennya hilang nih, pacarnya hilang, sebenarnya bukan empati, mungkin bucin kali nggak sih? Bucin atau empati? Iya itu juga deh. Bucin kali ya gitu. Tapi salah satunya adalah menggambarkan sosok karakter seorang perempuan dengan keberaniannya menghadapi, mengejar, bukan ambisi ya, sebenarnya lebih ke empati karena pacarnya hilang gitu kan. Terus menghadapi ketakutan-ketakutan itu tapi tetap dengan nekatnya. Mungkin gambaran anak muda zaman sekarang gitu gak sih Zel? Itu kali ya. Jadi sama seperti apa yang kita ini juga di Hearst Production, salah satu hal yang diangkat dari film Kuncen ini adalah keberanian dari sosok karakter utama di film ini. Ibu Hira, terima kasih. Terima kasih. Kita ke Mas Ridwan juga Mas Kemal, kita pengen tahu juga dari masing-masing eksekutif produser yang bersama dengan kita. Kalau dari Mas Kemal dan juga Mas Ridwan, apa harapannya setelah mulai nanti tanggal 6 November bisa disaksikan di seluruh Indonesia nih? Silakan Mas. Baik, terima kasih sebelumnya. Kami dari Cinevara senang banget sudah ketika Mas Fadi, Mas Ragul waktu itu kita ketemu ya, membawa cerita Kuncen dan ini akan dipertontonkan ke masyarakat, kemudian filmnya dikemas dengan baik juga oleh Mas Jose Purnomo dan pemain-pemain yang luar biasa. Kita melihat bahwa ceritanya itu urban legend yang dari sudut pandang anak-anak Gen Z. Ya. Itu kuat banget cerita itu. Karena sekarang kan mulai agak jauh nih, urban legend Gen Z mulai agak jauh. Yes. Tapi gimana ketika dua itu bertemu? Nah, ini harapan yang sangat besar di film tersebut bisa mengenalkan urban legend tersebut dengan cerita-cerita dan scene-scene-nya yang wah keren banget. Tadi udah pada lihat juga ya scene horornya. Menurut kami sih dari Cinevara sangat berkelas yang dibuat oleh Setuju, Mas setuju Purnomo. banget. Boleh tepuk tangan Tepuk untuk tangan Mas dulu. Jose Purnomo. Semua dikemas dengan baik dan semoga pesan itu bisa sampai dan kita bisa sama-sama nonton, seluruh Indonesia nonton Kuncen dan dapat pesan moralnya. Siap, terima kasih. Kalau Mas Kemal silakan boleh dijelaskan juga, Mas Ridwan boleh disampaikan juga apa yang mau disampaikan lagi dari teman-teman. Kalau untuk yang ada di sini, Mas Kemal juga dong, silakan dong berdua dong. Satu lagi juga boleh punya mikrofon. Iya, Mas Kemal tahu mau ngomong banyak cuma takut spoiler ya. Nanti dimarahin. Silakan Mas Kemal, tapi nggak boleh spoiler, benar. Silakan. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih semua tim media. Ya kami dari tim executive producer seperti yang tadi bilang Mas Ridwan ya kita sangat excited Ya. mendapat proyek ini dibawa ke kita. Jadi maksudnya pada hakikatnya ya memang ini film horor. Tapi kita juga mengerti bahwa setelah kita membaca ceritanya, there's subcultures within the movie that gives it more depth. Ya. Bahwa ini nggak cuma tentang itu, ini juga tentang pertemanan dan juga bagaimana kita bisa ya sebenarnya menghormati culture-culture yang ada, adat-adat yang ada dimanapun kita berada dan in general ya kita harus saling menghormati satu sama lain dan juga ya dengan alam dan juga ya mungkin dengan hal-hal yang mistis dan gaib juga ya kita harus menghormati. Jadi as executive producers we are very excited. Kita juga mengharapkan seluruh Indonesia juga as excited as us and ya mungkin dari situ ya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dong Mas Kemal. Thank you Mas. Kita ke Mas Purnomo sebagai sutradara. Tepuk tangan dulu untuk sutradara kita yang membawa kengerian, keseruan di tiap adegannya. Kita pengen tanya tadi sudah sedikit jelasnya bahwa benar syutingnya langsung di Gunung Merapi, tapi juga ada set yang langsung di kuburan yang beneran. ini gimana boleh Pak Jose menjelaskan ke teman-teman cast juga, karena kan tadi yang dibilang juga nih Gen Z dan Urban Legend tampak sudah berjarak. Nah, treatmentnya seperti apa Pak Jose untuk ke teman-teman cast sehingga bisa segitu mendalaminya karakter-karakter yang mereka dapatkan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat kehadiran para Pak Yan dulu, Pak Yan sebagai Kuncen di Assalamualaikum. Terus nggak ada yang tua lagi ya? Wah, masih terus mendampingi. Pak Ipin. Best Pak Ipin. Oke. Pertama sih memang kalau secara konsep kan tadi juga udah dijelaskan gitu ya bahwa saya yang sudah melakukan banyak syutingan dan selalu pergi ke gunung, ke laut, ke danau, ke rumah-rumah tertentu gitu, kuburan dan segala macam. Memang selalu ada Kuncen dan kita memang sering berbicara, meminta izin dan segala macam.
di situ memang sudah berkali-kali bilang kadang-kadang kita juga suka nakal, dikasih tahu nggak boleh, sudah tabrak aja. Coba ya kejadian jadi macam-macam gara-gara itu. Jadi kita yang sudah mengalami langsung apa akibatnya ngelawan Kuncen gitu, ngelawan aturan-aturannya Kuncen dan terus nanggung akibatnya lah gitu. Alhamdulillah tidak fatal. Cuman sekarang saya jadi membayangkan apa yang terjadi kalau Kuncen itu tidak ada. Ada satu note lagi yang mungkin saya nggak tahu kebetulan kan udah pada nonton, tapi bahwa ada beberapa tempat gunung atau apa segala macam yang lama-lama kehilangan pamornya. Sedemikian tempat itu menjadi sepi dan Kuncennya pun jadi semakin terpuruk gitu. Nah, ada orang-orang yang ingin membuat tempat tersebut menjadi chaos gitu. Ya. Kemudian menjadi angker, menjadi apa sedemikian kalau udah angker Indonesia jadi malah berdatangan. Yes. Meminta ini, meminta itu dan segala macam. Mulailah pesugihan, mulailah segala macam deh. Yang mau gendam, mau apa dan kayak gitu. Jadi itulah bagian dari what if 1, what if 2-nya itu gitu. Nah, tadi kalau menyangkut Gen Z, saya memilih dari awal ini ceritanya bisa saja anak kuliahan, Ya. usia kerja, semua sama gitu. Secara cerita sama. Cuman saya satu hal yang saya mau note. Emosinya akan berbeda sama sekali. Saya ngotot dari awal, ini harus anak SMA. Castingnya harus anak SMA. Karena apa? Naif, nggak ngertian, terus sotoy ya, gitu. Jadi main tabrak lari aja semua kayak gitu-gitu. Kemudian nekat gitu. Yeah. Beda sama yang SMA, makin tua kita semakin hati-hati, semakin. Nah, kenekatan itu yang kita mau ceritakan gitu. Kenekatan Awindia ini kita mau ceritakan, juga teman-teman yang ikut dan segala macam. Jadi justru sebenarnya memang para Gen Z ini kita tidak menceritakan kepada mereka kedalaman dari cerita ini sendiri. Okay. Biarkan mereka menjadi Gen Z gitu. Jadi ini mereka begitu. Jadi apa yang mereka lakukan itulah potret kita sebenarnya. Yeah. Jadi bukan orang-orang yang punya kedalaman dan mengerti oh begini loh Kuncen tuh, oh begini loh kalau kita di daerah, oh begini loh kayak gitu tuh enggak. Jadi justru kita memanfaatkan Gen Z itu tadi gitu. Saya kira sementara begitu. Yes, jadi reaksi spontan dari teman-teman yang memang usia Gen Z ini yang dibutuhkan untuk karakter masing-masing ini. Nah, itu menjadi Ya. potret loh kok gitu. Gitu hal-hal seperti itunya yang menjadi potret dari permasalahan ini dihadapi oleh justru orang yang tidak mengerti sama sekali gitu. Bagaimana menyelesaikan sebuah persoalan yang mungkin masih juga buat ada rahasia Tuhan yang tidak dibukakan oleh untuk semua orang kan gitu. Yeah. Mungkin untuk Kuncen ini dibukakan dan segala macam. Nah, sudahlah tidak mengerti ini tambah pula buat saya sotoy, naif dan apa segala macam. Kompleksitas dari itu yang kita manfaatkan sebagai cerita. Itu dia. Tepuk tangan dong untuk saudara kita. Mau saya terima kasih. Kita ke jajaran cast. Pertama kita ke Azela Putri. Azela, ini film dengan banyak scene yang intens untuk kamu. Adegan-adegan yang menantang juga. Tapi kita pengen tahu dari kamu gimana saat dipercaya mendapatkan karakter Awindia ini. Kita pengen tahu gimana kamu riset, mendalaminya, dan juga berproses untuk karakter ini. Silakan. Halo semuanya. Halo. Pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton dan datang ke sini ya. Semoga kalian suka tadi filmnya. Untuk menjawab pertanyaannya sih, aku risetnya on the spot juga. Yeah. Karena apa kata Pak Jose, kita dikasih taunya kayak Dipirit-pirit ya Pak. Dikit-dikit kita selama reading dikit dikasih taunya dikit, tapi aku mencari tahu juga dikit-dikit juga, dan aku cari tahu apa itu Kuncen tuh ada di mana aja, Kuncen bisa ada di mana aja, dan pas kita syuting banyak banget tantangannya, kita semua ngerasain banget beratnya syuting di
keadaan dingin, keadaan takut di hutan beneran, beneran di lagi. hutan. Terus juga cuacanya kadang-kadang suka nggak mendukung, kadang hujan lebat, ada angin kenceng banyak yang bikin syuting harus stop dulu dan nggak ada sinyal. Kita jadinya lebih bonding, tapi justru karena kita ada di posisi itu dan kita belajar selama syuting, ternyata ada makam yang sakral, yang ternyata orang-orang di daerah situ juga bilangnya sakral, tapi kita syuting di situ, kita ada di situ sampai malam, sampai pagi, kita ngerasain aura-aura yang lumayan menantang ya. Tapi di situ jadinya kita bisa mendorong kita untuk mencari tahu, aku sih bisa ngerasain ya gimana rasanya belajar bareng semuanya untuk kayak kita beneran ngerasain ada di posisi itu, naik gunung beneran gitu. Ya, setelah berproses panjang dengan karakter Awindi, apa yang in real life kamu pelajari sebagai Azela Putri? Iya, yang aku pelajarin itu rasa ingin tahu dan rasa cinta yang besar, ketulusan yang besar bisa mendukung orang untuk empati yang besar sih. Itu dia, tepuk tangan dong untuk Azela. Thank you Azela. Terima kasih. Kita ke Davina Karamoy. Davina ini karakter yang tadi kita lihat tuh, wah ini ada di Gen Z logis nih, pengen pulang nih gitu ya. Di antara teman-teman yang kekeh gitu. Nah kamu gimana sih Davina berproses untuk karakter ini dan gimana bonding sama teman-teman nge-build chemistry-nya? Silakan Davina. Selamat sore para media, terima kasih sudah datang, sudah menonton film Kuncen, semoga semuanya suka. Untuk membangun chemistry sendiri antara aku sama pemain, sama sutradara, produser dan lain-lain, menurut aku bersyukur banget memiliki partner kerja yang sangat enak untuk diajak kerjasama, karena memang mungkin sebelumnya aku udah kenal sih sama beberapa cast kayak Mika, Fonzi, Cinta, tapi kalau sama Azela dan Tommy memang baru pertama kali di project ini. Tapi lagi-lagi bagi aku untuk membangun chemistry dengan teman-teman itu sangat-sangat tidak ada kendala mungkin. Dan kalau ditanya bondingnya gimana sih? Semuanya sih terjadi natural aja gitu loh. Jadi kayak ya seperti Azela bilang tadi, kalau di set gunung gak ada sinyal, kita main bareng, kita main kartu bareng, kita makan bareng, karena emang alhamdulillah sefrekuensi semua juga cocok. Jadi untuk membangun chemistry itu sangat-sangat tidak suka. Mungkin malah ini kali ya, tantangannya lebih ke gimana kita nahan ketawa aja saking udah deketnya gitu loh Kak. Kan ada ya kalau udah terlalu nyambung, nih contohnya nih, udah ngeliat kayak gini kan gue udah gak kuat nih ketawa nih. Kayak ada makna-makna di dalam itu gitu loh. Jadi lebih ke susahnya itu sih, saking mungkin bagi aku chemistry-nya kita udah terlalu nyambung, udah terlalu banyak inside jokes gitu. Jadi agak susah nahan tawanya. Tapi bersyukur banget sih bisa bekerja sama-sama teman-teman kayak sama para produser, sutradara yang sangat baik hati. Yes, kalau Davina sama Diska karakternya kemiripannya ada berapa banyak sih antara Diska dan Davina Karamoy? Kalau di situasi yang sama, apakah seorang Davina mengambil keputusan yang sama dengan apa yang Diska ambil? Sebenarnya mungkin aku juga sangat tim Diska sih. Aku lumayan logis, tapi tidak segalak dan judes Diska ya guys. Diska kan galak banget ya kebetulan. Dan mungkin kalau di posisi itu aku akan menjadi Diska, tetapi mungkin lebih berempati sedikit lah ya. Diska tuh kayaknya terlihat sangat egois banget di film tersebut gitu ya. Karena pasti kan juga adalah teman-teman yang logis banget, dan menurut aku itu malah harus sih ada teman yang kayak gitu. Apalagi dengan beliau yang sangat bucin gitu kan. Sebenarnya kan kalau jatuh cinta tuh mata udah udah ketutup aja kan, jadi udah buta gitu. Jadi kayaknya alangkah baiknya punya teman yang seperti Diska gitu. Davina Karamoy, tepuk tangan untuk Davina. Terima kasih. Kita ke Cinta Brian. Cinta sebagai yoga di sini kan kayaknya sosok leader yang melekat banget nih di sini. Gimana kamu berproses untuk masuk ke dalam karakter yoga, Cinta? Silakan. Halo semuanya teman-teman media, thank you udah sempetin waktunya ya. Aku sebagai leader memang biasanya kan aku di rumah juga anak pertama kebetulan. Tapi ya sebenarnya aku sama Yoga ini lumayan mirip. Karena aku kebetulan sebagai anak pertama, saking ngurusin orang aku sampai lupa ngurusin diriku sendiri. Sama Yoga juga kayak gitu. Yang komen Pak Saul sama Bang Fadi. Masuk terus ini. Masuk terus Bang Fadi.
Jadi ya di sini tuh sampai lupa gitu tanggung jawab aku untuk jagain mereka semua, saking karena lebih mendengarkan Awindia. Ya jadi terbengkalai semuanya, lebih ke mengorbankan yang lain karena lupa gitu. Kadang kalau misalnya kita di situasi tergencet, kita kadang-kadang nggak bisa rasional, nggak bisa mikirin diri sendiri yang kita perlu apa, harusnya fokus. Tapi karena ricuh, jadi ikut aja. Itu yang bahaya sih sebenarnya sebagai leader. Tantangan terberat kamu syuting di tengah hutan dengan teknis yang juga intens tuh gimana, Cinta? Boleh ceritakan? Tantangannya lumayan ya seperti yang Azela bilang tadi, dingin sih, lebih kenahan supaya giginya nggak lumayan itu sih. Tapi bener-bener karena teman-teman semua seru ya, jadi ketawa itu bikin hangat loh. Ketawa itu menghangatkan badan. Jadi ketika kita dingin terus kita ngobrol bercanda tuh, ketawa tuh panas badannya. Jadi terbantu lah di situ. Yes, dan ada satu plot twist yang gak boleh dibocorin ya sama teman-teman ya dari karakter Yoga, nanti bisa disaksikan pokoknya mulai tanggal 6 ya. Gimana plot twistnya karakter Yoga di akhir-akhir. Tepuk tangan untuk Cinta, Brian, thank you. Kita ke Mika, heran Mika. Jadi penyejuk untuk teman-teman yang ada di sini. Setia kawan, support system yang paling dibutuhkan dalam pertemanan. Lu gimana saat dapat karakter ini, dapat karakter yang pokoknya teman apa, ayo gue support gitu. Tapi dengan cara lo sendiri gitu, tuh gimana sih Mik? Boleh ceritakan gak berproses dengan karakter ini? Karena mungkin Mojo sama Mika juga agak dekat karakternya. Kayak aku juga suka banget nongkrong, bahkan ngumpulin teman-teman juga. Suka banget, takutnya juga sama kan, takut. Cuma kalau Mojo takut hantu, kalau gue takut saldo gue saya cepek nih. Itu takut ya. Jujur takut. Jujur. Cuma itu sih pendalaman karakternya ya itu doang sih, nggak bagi, karena gue juga suka nongkrong. Mojo juga selalu support sama teman-temannya. Yes. Gitu. Apa arti support system kalau untuk seorang Mika yang diberikan oleh Mojo di sini? Mau sesusah apapun, setakut apapun, kalau sudah sama sahabat atau orang yang penting, usahain kasih waktu sih. Itu dia Mika, heran. Tepuk tangan untuk Mika, keren banget. Statement terakhir bisa buat dikutip, dijadiin klip di TikTok itu lah. Hey, Mika bijak banget ya. Mika bijak banget loh di kali ini, luar biasa. Terima kasih Mik. Kita ke Fonzi. Fonzi, itu juga adegan-adegannya intens untuk Fonzi di sini. Fonzi boleh ceritakan dong gimana kamu mempersiapkan untuk pola fisik, olah tubuh saat adegan-adegan intens, apalagi pada saat ketempelan tadi, Fonzi. Silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih semua media yang sudah datang di tengah hujan yang sedikit badai tadi. Semoga suka filmnya ya, tadi dinonton. Suka banget. Oke, kita pastinya aku dan teman-teman cast lain ada beberapa kali workshop, disuruh latihan beberapa adegan kesurupannya juga, latihan pernafasan banyak dan latihan olah tubuh juga. Disuruh, aku inget banget waktu itu Pak Yose pernah nyuruh aku untuk coba kayang, coba ini, coba itu. Mungkin buat biar aku bisa mengeksplor gitu ya, gerakan-gerakan yang sebelumnya mungkin aku nggak pernah, tiba-tiba aku mau kayang gitu kan nggak pernah. Jadi setelah itu jadi lebih dieksplor dan banyak ngobrol juga sih sama Pak Yose dan teman-teman lain kayak kira-kira anaknya gimana ya, dan aku juga senang banget yang lain support, jadinya saat melakukan scene kayak lebih nggak terpressure gitu. Ya, lebih sulit apa pada saat mendalami olah tubuh saat ketempelan atau membacakan aksara Jawa tadi? Itu menantang banget dan itu bagus banget juga kan? Jujur menurut aku dua-duanya sulit karena aku nggak bisa bahasa Jawa kan. Tapi ya untungnya itu kita ada banyak sesi latihan, workshop dan reading, jadi diulang-ulang. Aku juga udah ngafalin kayak bahasa Jawa itu cukup lama sebelum syuting, jadi kayak udah nempel di kepala. Jadi pas ngelakuin scene-nya lebih mudah gitu sih. Mungkin jawabannya banyak latihan aja. Masih hafal sampai sekarang katanya ya? Itu atau ini kayang. Atau kayangnya masih. Kayangnya masih. Yang mungkin nggak sayang mungkin ya. Itu masuk lagi. Itu titipan Mika tadi, tanyain Bang nanti masih hafal apa enggak. Fonzi, terima kasih, tepuk tangan untuk Fonzi. Kita ada Tommy juga. Tom sebagai kekasih yang dicari oleh kekasihnya segitu bucinnya gitu ya. Lo memaknai karakter ini gimana sih? Devlin tuh lo maknai seperti apa sampai di pacar lo rela melakukan apapun untuk lo gitu. Silahkan. Ya, sebelumnya halo semua, thank you udah datang nih. Untuk pertanyaannya sebenarnya lebih antara nanya ke
Devlin apa ke Tommy sendiri sih. Ya ke Devlin dulu deh. Enggak, karena sama-sama gitu loh maksudnya. Maknai arti apa ya kasih sayang sama seseorang tuh di cerita Devlin dan Awindia ini apa ya makna cinta tuh sampai diuji, sampai terpisah jarak dan waktu, tapi tetap dikorbanin ya, maksudnya tetap nyari sampai ke gunung dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut gue pribadi jangan pernah nyanyiain waktu atau cinta atau sayang sama seseorang sampai nunggu orangnya baru nggak ada gitu. Itu luar biasa. Jadi ini Gen Z bijak ya maksudnya. Jadi intinya selagi ada waktu masih sama kalian, masih bisa ketemu, terutama mungkin orang tua atau saudara atau siapapun atau pacar. Itu ya kalian harus ngasih waktu. Kalau kata Pak Jose, apa sih romance itu harus pakai effort. Tepuk tangan dong. Romance itu harus pakai effort ya. Jadi siapapun yang lagi ada di sekitar kita, orang yang kita sayang, manfaatin sebaik-baiknya ya. Itu dia, siap. Gitu aja. Terima kasih Tom, thank you banget. Kita ke teman-teman media, silakan teman-teman media.